Tugas akhir penelitian kami yaitu adalah strategi pembelajaran yang tepat bagi anak SLB Purwantoro di masa pandemi antara penggunaan WhatsApp dan Google Form. Lalu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok RTE, ada saya sendiri, Tiar Dwi Krisnanto, dan Raden Michael, dan Estomihi T. Asitohang, di mana yang akan menjelaskan adalah saya. Latar belakang dari permasalahannya yaitu adalah yang terutama adalah pembelajaran, topik utamanya adalah pembelajaran saat pandemi. Nah, karena situasi akibat pandemi COVID-19 ini berdampak dalam bidang pendidikan juga, maka siswa dan guru ini dituntut beralih dari metode pembelajaran offline ke online. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri terlebih bagi guru dan siswa SLB agar dia dapat mengadaptasi pembelajaran dan pembelajaran dapat berlangsung secara lancar. Nah, dari hasil penelitian kami merumuskan permasalahannya ada 3. Yang pertama adalah apa saja strategi pembelajaran daring yang dapat diterapkan ke siswa kelas 8 SLB Purwantoro, di mana siswa kelas 8 SLB Purwantoro adalah siswa dengan keterbatasan yaitu tunarungu. Kedua adalah apakah pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp dan Google Form berpengaruh kepada nilai siswa, dan yang ketiga adalah apa saja kendala yang dapat timbul dari strategi yang diterapkan kepada siswa kelas 8 SLB Purwantoro. Lalu, hipotesa dan variabelnya, H0-nya atau hipotesa 0-nya adalah metode pembelajaran tidak mempengaruhi nilai siswa kelas 8 SLB Purwantoro. Lalu, HA-nya adalah metode pembelajaran mempengaruhi nilai siswa kelas 8 SLB Purwantoro. Lalu variabelnya, yang pertama adalah dependent variabelnya adalah hasil belajar, dan independent variabelnya adalah metode pembelajaran. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8. Seperti yang saya jelaskan tadi, kelas 8 ini adalah keterbatasan fisiknya adalah tunarungu. Nah, di mana anggota kelasnya, jumlah siswanya hanya berjumlah 8 orang. Nah, tapi di sini kami juga menggambarkan penentuan subjek minimalnya itu berapa, yaitu dengan rumus Lovin. Nah, didapatkan dengan nilai confidence 85%, ternyata subjek yang dihasilkan itu minimal ada 7. Sedangkan tapi kami tetap mengambil nilai maksimalnya, di mana semua siswa kita ikut sertakan dalam penelitian ini. Lalu yang ketujuh adalah objek penelitian. Strategi pembelajaran di mana penggunaan aplikasi yang tepat dapat ditentukan saat pembelajaran daring, yaitu WhatsApp dan Google Form. Nah, di mana nanti pengujian yang pertama kita adalah percobaan terkait apakah penggunaan aplikasi lain, yaitu Google Form, mempengaruhi nilai ulangan siswa SLB Purwantoro, dan yang kedua adalah pengujian mata pelajaran IPS menggunakan WhatsApp dan Google Form, apakah mempengaruhi terhadap nilai ulangan IPS SLB Purwantoro. Lalu, alat dan bahan yang dibutuhkan di sini yaitu yang pertama jelas paket data dan WiFi, dan handphone, laptop atau tablet, dan tentu saja alat tulis. Nah, langsung saja ke metode penelitiannya. Di sini metode penelitiannya dari pertama yaitu pengumpulan, itu kami menggunakan data sekunder, di mana dalam pengumpulan nilai ulangan WhatsApp kami meminta langsung laporan itu kepada guru kelas 8 SLB Purwantoro, di mana kami tidak melakukan pengambilan data primer atau langsung, tapi menggunakan data sekunder. Terus yang kedua adalah jenis penelitian kami, di mana bentuk penelitian kami yaitu pre-experimental design, di mana yang digunakan adalah one shot case study, yaitu di mana kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya kita lihat atau observasi dari hasilnya. Terus lalu dengan kondisi penelitiannya seperti apa? Kita menggunakan within group design, di mana semua siswa melakukan tes yang sama dalam pengujian, yaitu antara WhatsApp dan Google Form tadi.
Lalu yang keempat adalah di saat penelitiannya kami menggunakan metode kontrol eksperimen, di mana kami memberikan metode dengan Google Form tadi, terus kami juga mengatur supaya batas-batas waktu pengumpulan dan kita sudah tentukan, kita punya rule-nya, di mana yang pertama rule-nya adalah mereka kita batasi hanya boleh mengumpulkan satu. Lalu langsung saja ke kondisinya, di mana tabel hijau itu merupakan nilai dari WhatsApp dan Google Form adalah nilai dari yang kuning adalah nilai dari Google Form. Lalu deskripsi statistiknya yaitu kita bagi dari ulangan matematika, agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, PKN, IPS, IPA, dan ulangan IPS. Lalu untuk Google Form kami yaitu melakukan 2 ulangan, yaitu keduanya adalah ulangan IPS. Bisa dilihat mean, median, dan standar deviasinya berapa. Nah, dari rata-rata nilai ulangan kita bandingkan antara WhatsApp dan Google Form didapati seperti demikian. Lalu pengujian yang pertama adalah percobaan terkait apakah penggunaan aplikasi lain mempengaruhi nilai ulangan SLB Purwantoro. Di situ bisa dilihat bahwa nilai dari alfa lebih kecil daripada t-testnya. Di sini bisa dilihat nilai alfanya lebih kecil dari t-testnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi pada nilai ulangan SLB kelas 8 di Purwantoro. Nah, lalu kami juga melakukan pengecekan setelah menggunakan t-test apakah menggunakan single faktor juga hasilnya sama. Ternyata sama antara t-test dan single faktor, hasil yang didapatkan p-value-nya 0,44149 dan yang di sini tadi 404. Nah, t-testnya sama. Jadi karena nilainya sama, kami yakin bahwa pengujian kami telah benar. Yang kedua adalah pengujian mata pelajaran IPS menggunakan WhatsApp dan Google Form. Apakah mempengaruhi terhadap nilai ulangan IPS SLB Purwantoro? Ketika rata-rata yang sudah kami ambil antara ulangan IPS dan ulangan IPS menggunakan WhatsApp dan Google Form, kami mendapatkan bahwa ternyata karena equal, kita di sini mendapatkan equal karena nilai F di sini itu lebih besar dari F critical. Di sini juga sama, nilai alfanya itu lebih kecil, jadi bisa dikatakan tidak signifikan. Nah, kesimpulannya lalu apa? Karena pembelajaran daring di kelas 8 SLB Purwantoro yang biasanya menggunakan WhatsApp dalam pembelajarannya, akhirnya kami coba melakukan pengujian dengan metode pembelajaran yang lain, yaitu dengan Google Form. Sebelumnya kami juga ingin menggunakan Microsoft Form, tapi ditolak oleh guru yang bersangkutan, maka kami hanya menggunakan Google Form. Terus hasil yang kami dapatkan dari pengujian tersebut, ternyata baik penggunaan aplikasi WhatsApp dan Google Form ternyata tidak berpengaruh terhadap nilai siswa. Ulangan IPS yang menggunakan WhatsApp dan Google Form ternyata juga tidak mempengaruhi nilai dari siswa kelas 8 SLB Purwantoro. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengujian baik menggunakan two sample t-test, single factor ANOVA di masing-masing tas yang telah dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kami menolak HA dan menerima HO sebagai hasil penelitian dengan pengujian yang telah dilakukan. Sekian dari kami, terima kasih.